pembunuhan karakter. Kalau Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun karakternya. Karena begini, dia apa-apakan juga begini. Nah, karakter itu kan satu diantaranya akhlak. Solabowo tingkah laku, unggah ungguh, itulah karakter. Nggak bisa dibunuh. Dengan apa juga nggak bisa dibunuh. Diapakan juga nggak bisa dibunuh. Kecuali kalau sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, nggak ada yang bisa membunuh karakter Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang. Itu kekhawatiran kawan-kawan saja. Oh, ini pembunuhan karakter. Nggak bisa dibunuh. Panji Gumilang diapakan juga begini. Nggak kurang, nggak lebih, ya begini. Nah, itu kalau pembunuhan karakter. Terus apa tadi yang katanya ambil alih dan sebagainya? Kalau ikan mas gampang. Ambil ikan masnya, kemudian disisihkan, di sini tinggal airnya. Bisa. Nah, saya cerita. Itu sumbernya dari dongeng Mbok. Saya dulu manggil orang tua perempuan itu ada dua. Kadang-kadang kalau di depan banyak orang, pegawai kecamatan datang dan lain-lain datang, itu manggilnya emak. Tapi kalau hari-hari manggilnya Simbo. Karena orang tua laki-laki itu kepala desa, jadi sering datang dari kecamatan, dari kaudanan. Nah, itu kalau manggil ibu itu mak, mae, si mak gitu. Tapi kalau hari-hari nggak ada siapa-siapa, mboe gitu, simbo gitu kan. Nah, kalau mau tidur cerita. Ceritanya apa? Ceritanya Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu dulu ada orang punya anak dipelihara. Kemudian ada yang datang, ibu-ibu juga. Iku anakku. Wah, ini tandanya begini. Kemudian dibawalah ke Nabi Dawud, minta dihakimi lah gitu. Nabi Dawud nanya, apa tanda-tanda anak yang kamu nggak memelihara tapi ngaku? Ini pas, tanda-tandanya ada. Andeng-andeng di sini, kemudian apalagi pas, tanda-tandanya pas. Kata sang ibu yang memelihara anak itu, dari mana dia tahunya itu? Kok bisa pas, tanda-tanda tahu, ini tahu. Tapi yang melahirkan kan saya gitu. Akhirnya Nabi Dawud menawarkan, sudah, dibagi dua saja. Ini ambil pedang, kita belah dua saja. Ini sang ibu yang sedang memelihara ini, yang memang melahirkan, itu tidak bisa nangis, tapi air matanya bercucuran terus nggak henti-henti. Ditanya oleh Nabi Daud, mengapa kamu menangis seperti itu? Nggak menjawab. Terus masih dibelah dua. Nah, terus sang ibu ini mengatakan, sudah, serahkan saja ini. Karena ini anak saya, kalau dibelah dua habis ini gitu. Mati. Terus Nabi Dawud langsung ngetok palu, tak, ini yang punya hak adalah yang melahirkan dan yang memelihara. Masukkan ke bui, ini penipu. Nah, jangan-jangan nanti kalau ada orang yang mau ngambil itu, nasibnya seperti hukum yang diterapkan Nabi Dawud itu. Bukan syekh yang dipisahkan nanti. Orang-orang yang mengaku punya jabatan mengatakan tidak dibubarkan, tapi akan dipelihara, dibina. Jangan-jangan ngomong membina itu sampai di sini dites oleh anak-anak. Karena sudah sepuh gitu. Mbah, apakah Mbah Kung ini hafal itu Indonesia Raya 3 stansa? Pasti anak-anak yang di SD itu nggak bakal hafal itu, Mbah. Urusannya ngurusi punya orang lain mau diambil gitu.
Nah itu. Yang satu lagi juga ada lagi. Ini Al-Zaitun boleh nanti ditata kurikulumnya. Nah itu menandakan orang yang ngomong itu kebanyakan ngomong. Kurikulum yang dipakai di sini ini kurikulum Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ada tim akreditasi. Nah kalau itu tidak diakui, ya kebangetan, berarti tidak mengerti pendidikan. Apa hasil akreditasinya yang dijalankan di Al-Zaitun ini? Bukan sekedar A. Hasil itu A unggul. Saya juga nggak tahu apa itu A unggul. Saya mau mendidik saja. Laporannya kok A unggul. Apa itu arti A unggul? Ya nggak usah diterangkan. A unggul saja. Lah kalau itu dijadikan dasar Al-Zaitun, kurikulumnya mau diperbaiki, ini yang ngomong itu nggak ngerti apa-apa itu, hanya dagang omong. Terus ini tokonya harus dipisahkan. Gimana ini? Ini ya ngomong bebas lah, tapi ketahuan nilai yang ngomong itu. Ada lagi yang lebih rendah lagi. Tadi agak tinggi, yang dipanggil Mbah Kung tadi. Ini Pak D lah. Nah, yang nomor 2 ini Pak D. Yang nomor 3 ini Mamang lah. Mamang. Itu tambah nggak karu-karuan lagi, nggak ngerti urusan. Orang dipanggil Mamang, tapi nggak pernah nengok keponakannya yang ada di sini. Terus ngomong macam-macam. Itu bisa kualat loh itu. Kualat. Zaitun ini barangkali itu tanda petik, jangan-jangan tanda petik dizalimi. Nah, orang yang mazlum itu doanya manjur. Kesleo itu nanti yang ngomong-ngomong begitu itu. Kena hukum Nabi Dawud tadi itu. Nah, Simbo ini uminya Syekh itu orang yang tidak bisa nulis dari kiri, baca dari kiri juga, tapi karena namanya kitab yang dari kanan dan nulis dari kanan, jago. Kirim surat waktu Syekh di kantor itu pakai dari kanan, ngomong Jawa tapi dari kanan, ngomong Melayu tapi dari kanan. Nah itu cerita begitu. Dari cerita Nabi Dawud ngakimi simboke bocah, ya iki ngaku mboke juga. Ya tatkala mau dibelah, dredes air mata, begitu ditanya, sudah serahkan. Langsung Nabi Dawud ketok, si orang yang ngaku-ngaku itu langsung masuk kamar kecil dikunci, alias buwi. Itu cerita. Jadi jangan khawatir, pembunuhan karakter juga nggak bisa dibunuh. Karakter saya ini nggak bisa dibunuh, cuma segini. Kalau suruh ngomong nggak benar, yang karakternya nggak begitu. Terus suruh diem, karakternya nggak mau diem. Kalau nengok yang nggak pas. Cooling down, apanya yang di cooling down? 20 tahun puasa. Wartawan nanya nggak jawab, ini nggak jawab. Tatkala taruhan terjadi, tempat yang macam-macam itu yang ada teroris baru ngomong. Nah sekarang kalau teroris dihubung-hubungkan ke Al-Zaitun nggak bakal bisa. Mansuk sudah tutup. Terus gimana lagi? Itu ceritanya begitu. Iya. Alhamdulillah Syekh, terima kasih. Ini banyak memberikan informasi, ilmu, dan juga kalau bahasa sekarang pencerahan ya. Alhamdulillah Syekh, puji Tuhan. Pencerahan itu renaissance. Iya. Ya Syekh, melanjutkan ini terakhir Syekh. Mungkin ada pesan dari Syekh untuk masyarakat umum, mungkin tentang kerukunan, kemajuan atau apapun itu. Ya ini namanya juga ngobrol dengan lingkungan, nggak usah pesan ke orang-orang nanti disangka macam-macam lagi gitu.
Nah, sudah ini statementnya, ayo kita kembali ke Undang-Undang Dasar, kemudian kepada dasar negara yang sesungguhnya. Jangan munafik kepada dasar negara dan undang-undang yang disepakati itu. Itu saja. Baik, Syekh. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.